Apa sih sebenarnya pentingnya umroh kita itu kan? Padahal umroh ini kan nggak wajib ya, sunnah kan masih benar. Pentingnya kita bisa berangkat umroh bahkan tiap tahun apa Ustaz? Kita pagi hari ini hari Sabtu tanggal 18 ya, bangun tidurnya kesiangan setengah 5, tapi ini baru azan pertama teman-teman. Azan keduanya nanti jam setengah 6. Jadi kita akan sholat tahajud dulu, masih ada waktu 1 jam sholat tahajud dan sholat witir. Bismillah, kita akan ke rooftop lantai paling atas. Saya doain buat teman-teman semua bisa dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci Makkah, ke Masjidil Haram tahun ini insya Allah ya. Satu keluarga teman-teman, kuncinya cuma yakin, sebenarnya yakin kalau teman-teman bisa berangkat umroh setiap tahunnya. Bismillah. Saya juga dulunya kuncinya cuman ingin berangkat lalu yakin, terus diulang-ulang menjadi doa, dan alhamdulillah udah 2 kali umroh. Pertama tahun 2018 Desember, lalu Februari 2023 ini satu keluarga 8 orang. Waktu pertama sendiri, jadi ketika sendiri kita manggil semua keluarga. Alhamdulillah baru tercapai di Februari 2023 semua keluarga terpanggil, Masya Allah. Jadi kuncinya cuma yakin lalu doa. Ini kita mau ke rooftop Haram. Untuk rooftop ke Masjidil Haram ini kita cukup masuk ke pintu 91, lalu naik lift tuh sampai ke paling atas. Naik eskalator, Masya Allah. Sama istri, anak-anak nggak ikut karena kalau dibangunin masih rewel. Kemarin dibangunin jam setengah 4 tuh udah start dibangunin. Itu pun udah saya kasih jajan dulu, beli KFC dulu, karena saya sholat tahajudnya kemarin jam setengah 3. Sekarang saya belum sholat tahajud nih, sekarang sholat tahajud dan sama witir. Ini samping saya ada Ustadz Asyik Usman dari Cianjur, Masya Allah. Ini pembimbing umroh plus juga mentor bisnis syariah. Pak Ustadz, pentingnya berangkat umroh apa? Terkadang kan orang-orang itu kalau punya uang 30 juta, 40 juta, 50 juta, berpikirnya mending beli aset. Kadang ada yang beli motor atau beli emas gitu. Ada rasa-rasa umroh kan cuma 9 hari. Ya, jadi mereka tuh masih banyak mungkin ya yang mementingkan dia beli aset dulu gitu, dibanding nanti aja umrohnya duluan, lebih baik haji dulu gitu kan. Iya. Lebih baik udahlah daftar haji daripada berangkat umroh, kan 40 juta lumayan tuh. Apa sih sebenarnya pentingnya umroh kita itu kan? Padahal umroh ini kan nggak wajib ya, sunnah kan masih benar. Pentingnya kita bisa berangkat umroh bahkan tiap tahun apa Ustaz? Iya, sebetulnya pemahaman yang benar, haji pertama wajib, haji kedua dan seterusnya sunnah. Umroh pun sama, yang pertama wajib. Umroh yang pertama wajib dilaksanakan ya? Wajib. Setiap orang ya? Iya, mazhab Syafi'i itu mewajibkan. Mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, salah satunya nanti buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Qadayal Mu'asirah. Nanti ada di jilid keempat. Annal umrata fardun fil umri marratan wahidatan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, umrah itu fardu ain bagi setiap muslim satu kali seumur hidup. Jadi jangan meremehkan. Dan kalau kita lihat sejarah, Nabi ternyata umroh dulu, bukan haji dulu. Umroh dulu 4 kali baru terakhir haji. Masya Allah. Tapi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, umroh itu sunnah. Tapi sunnah pun bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah, sunnah yang tinggi derajatnya, yang hampir sama dengan fardu. Sehingga kalau kita punya rezeki, alangkah lebih baiknya kita prioritaskan ke Baitullah terlebih walaupun dahulu. Kita belum daftar kuota haji, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, justru ketika umroh kita doa di sini. Di Madinah ada 1 tempat mustajab, Raudhah. Di Mekah ada 7 tempat ijabah. Masa sih dari 8 tempat ijabah ini kita nggak bisa doa sampai tembus? Salah satu doanya, ya Allah hajikan kami. Insya Allah nggak lama kemudian, sehingga umroh dapat, hajinya dapat. Daripada ditunda menunggu haji, lalu misalnya ada masalah dengan kesehatan,
atau bahkan umur kita, jadi batal rencana ke Baitullahnya. Ya, kalau kita punya keinginan untuk hal-hal lain, camkan baik-baik. Apakah kita dahulukan urusan diri kita, memenuhi keinginan nafsu kita, atau kita bereskan dulu urusan kita dengan Allah. Kalau kita bereskan urusan kita dengan Allah, Allah yang bereskan urusan kita dalam kehidupan dunia ini. Ingin ditolong Allah, segerakan ke Baitullah. Keutamaan umroh nih, fadilah umroh apa nih buat dunia kita? Kadang orang kan mikirnya buat dunia saya apa gitu. Satu, umroh itu kafaratul lima bainahuma, menggugur dosa antara umroh pertama, umroh kedua, dan seterusnya. Lalu yang kedua, umroh itu biayanya akan diganti oleh Allah. Bahkan ada riwayat keterangan yang mengatakan sampai 700 kali lipat digantinya. Tapi tentu jangan hitungan matematika dunia. Diganti oleh Allah, sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Makanya kita buktikan, ada nggak yang pulang umroh jadi miskin? Nggak ada ya. Malah makin kaya tadi. Malah makin kaya. Pulang haji jadi sengsara, nggak ada. Malah kalau sudah haji statusnya aja naik jadi Pak Haji ya. Pak Haji Bu Haji. Itu dari status duniawi ya. Apalagi dari status ukhrawi, insya Allah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan berangkat ke Baitullah, kita bukan menjadi manusia biasa. Jangan heran nanti kalau ayah bunda, bapak ibu nanti dipanggilnya ya dhuyufar rahman, ya dhuyufallah, wahai tamu-tamu Allah, wahai tamu-tamu Allah yang maha pengasih. Kita ini tamu Allah datang ke sini, bukan tamu manusia. Maka keutamaannya inda'auhu ajabahum. Kalau mereka berdoa di Baitullah, Allah ijabah. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Dan kalau minta ampun, Allah ampuni. Itulah jamuan dari Allah untuk para tamu-tamunya, yaitu jemaah umroh, jemaah haji. Usahakan tahun ini berangkat. Insya Allah pulang dari sini. Amalan-amalan apa Tad? Supaya kita cepat berangkat umroh nih Tad. Kalau kita kan pasti amalan di Indonesia dulu nih ya. Gimana amalan kita supaya cepat berangkat umroh, supaya rezekinya diadain sama Allah? Iya, baik. Yang pertama, kuatkan niat. Bukti kuat niat, kalau sudah pegang rezeki, kita tetap gunakan rezeki itu untuk rencana umroh kita. Jangan sampai gini, kita sudah punya rezeki, mau umroh, tiba-tiba ada mobil lewat, mending beli mobil dulu. Nah, DP mobil jadi. DP mobil dulu, berarti nggak kuat niatnya. Pertama, kuatkan niatnya. Yang kedua, belajar buka tentang umroh, bisa di buku-buku, bisa di sumber-sumber artikel dan lain-lain. Yang ketiga, datangi orang-orang yang pulang dari tanah suci. Coba ngobrol dengan mereka. Iya, nggak ada orang yang tidak mau cerita tentang indahnya umroh kalau kita datang ke rumah mereka. Pasti mereka senang. Setidaknya kormanya dapat, jam-jamnya dapat. Ya, dan insya Allah inspirasinya itu yang paling penting. Lalu yang keempat, perbanyak doa. Dan untuk ke Baitullah, doanya jangan untuk sendiri, tapi doakan dulu orang tua kita. Ya Allah, umrohkan ibuku, umrohkan ayahku, dan takdirkan kami bisa mendampingi mereka. Masya Allah. Jangan umrohkan aku, jangan, umrohkan dulu ibu, ayah, dan takdirkan kami bisa mendampinginya. Insya Allah itu lebih cepat, karena Allah lebih sayang kepada orang tua kita daripada kepada kita. Buktinya apa? Ridhallah fi ridhal walidain. Allah ridho kalau orang tua kita ridho. Masya Allah. Dan yang kelima, tentunya niat tadi harus segera diwujudkan. Daftar, cari travel manapun. Di antaranya Kang Algian punya nih referensi travel. Hubungi aja Kang Algian. Insya Allah. Karena kalau niat saja tidak langsung diikuti dengan tindakan, nah nanti biasanya jadi buyar lagi. Ibaratnya kita misalnya datang ke dokter, yang lain pada dipanggil, kok kita di ruang tunggu dicuekin. Jam 11 malam baru kita ditanya, Bapak mau ke siapa? Saya mau ke dokter. Bapak sudah daftar belum? Belum. Ya iyalah, nggak bakal dipanggil Pak. Bapak harus daftar dulu baru dipanggil. Masya Allah. Dan subuh yang kedua. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah baru selesai sholat subuh guys. Nih jemaah umroh selesai sholat subuh. Tadi kita tahajud ya sebelum subuh 4:30, terus istighosah sampai subuh. Ini pintu keluar Masjidil Haram dari atas.
Masya Allah, jadi nggak ada pembatas antara kita sama langit nih pas istighosah. Udah hari Sabtu, udah hari-hari terakhir di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Saya doain mudah-mudahan teman-teman yang nonton video-video saya dimudahkan untuk bisa berangkat umroh dan haji satu keluarga, amin insyaallah. Kita di lantai 3-nya. Ih, ada si ganteng, Masya Allah. Ada Kang Dima, si bujangnya PTBes masih di sini. Tadi pasti minta nikah tahun ini ya. Amin. Saya nggak tahu siapa nanti. Ah, mas. Jadi orang India dong. Uzbekistan bagian saya, Palestina, Syria. Kulitnya pas. Aduh, Pak. Buat asistennya dia. Tapi harus orang Palestina. Masya Allah, Stuck. full. Masjidil Haram full. Ini yang rooftop loh, apalagi yang lantai 1. Masya Allah, sholat subuh berjamaah di lantai rooftop full. Ini lantai 1 lebih full lagi ya. Kayak 2-nya juga sama. Cuman kalau di rooftop ini dia keluar masuknya lebih mudah. Turun lift kita langsung keluar nih yang paling bawah. Kalau di lantai yang lain kadang kita diputer-puterin keluarnya. Oke, dari Sabtu kita ada tawaf lagi. Jadi yang mau membadalkan orang yang udah meninggal bisa. Cuman sekalian ada ziarah juga. Jadi kita ada ke Padang Arafah juga ya. Padang Arafah juga. Masya Allah, terus mau ke Musdalifah juga. Jadi ada tour. Ada city tour plus tawaf dan sa'i. Buat yang mau ngebadalin keluarganya udah meninggal. Ini udah siap. Cuman saya kayaknya nggak badal umroh karena alhamdulillah orang tua masih lengkap, saudara-saudara masih lengkap. Jadi saya ikut tawaf sunnah doang lah. Kalian city tour. Mana kita mau kemana, Tad? Kita mau ke Jabal Rahmah, tempat di mana Nabiullah Adam dan ibunda Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ratusan tahun tidak jumpa. Bawa spidol nggak boleh nulis-nulis nggak? Oh, nggak penting, Oh, yang penting boleh. di hati kita. Oh, di hati. Masya Allah Akbar. SLC iman kuat, ekonomi dahsyat. Ah. Jadi Jabal Rahmah itu Nabi Adam di India, Siti Hawa di Siti Hawa di Jeddah. Nanti kita pulang akan menuju Jeddah, teman-teman, di mana Jeddah itu dari kata jadatun artinya nenek, maka disebut nenek. Nah, kenapa batu ceper Tangerang disebut batu ceper? Karena ada batu ceper dulu. apa hubungannya? Waktu ceper. Kemudian dipertemukan sama Allah di Jabal Rahmah atau Jabal atau Gunung Kasih Sayang. Itu WA-an dulu nggak? Jadi dulu belum ada Gojek, Terus belum gimana? ada WhatsApp. Cara janjiannya gimana? Waktu itu kayaknya udah ada deh. Tanya sama antum. Nggak tahu lah, nggak ada, belum ada. Oh, Terus ada. itu. Masya Allah, tabarak. Maaf sih. Kita belum ke Hijri Ismail ini. Insyaallah, Mas. Ya benar bisa sempat insyaallah. Beres yang ini bisa sempat. Udah waktu iya, penting Hijri Ismail. Iya, Sebab penting. kata Nabi SAW, barang sama masuk Hijri Ismail, itu malaikat menyeru, "Hai manusia, hai hamba Allah, berbahagialah, mulailah dengan amalan baru, sebab engkau tak ada semua dosa oleh Allah." Allah. Jadi kapan? Ya mudah-mudahan insyaallah malam ini. Malam ini ya? Beres ini, insyaallah. Kita janjian aja. Janjian ya? Baru rukun yang mani. Jadi jangan laki-laki semua aja, Tat, supaya langsung masuk, Tat. Ya kemarin udah mau masuk. Susah kan, ada ibu-ibu Kos, kasihan. Jumatan. Jadi mata.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kita lagi simulasi di Padang Arafah. Nah, ini Padang Arafahnya. Biasanya nanti ada tenda-tenda di sini guys kalau lagi musim haji. Nah, insyaallah. Berarti insyaallah nanti kalau saya haji di sini ya. Si Padang Arafah. Lumayan terik sih, cuman banyak pohon-pohon. Jadi kalau waktu sholat duhur biasanya per tenda ini ada adzan. Masing-masing pemimpin tendanya ya lagi simulasi kalau lagi adzan di Pasang Arafah, di Padang Arafah nih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pak Haji, kenapa kita harus berangkat umroh, Pak Haji? Masya Allah, saya udah bingung gimana mau ngomong ya. Pokoknya umroh kali ini sangat berkesan. Saya luar biasa. Mungkin selama di Indonesia itu Allah memberikan saya banyak rezeki yang Masya Allah luar biasa. Dan itu membuat kita bahagia kan. Kalau kita bahagia kan kita susah nangis, Mas. Oh gitu ya? Bener nggak? Kita tuh pengen ibadah tuh pengen nangis sama Allah gitu. Iya, tapi betul. kalau di Indonesia tuh sulit Susah gitu, nangis ya? sulit. Tapi di sini luar biasa, benar-benar nangis, benar-benar meneteskan air mata, mengagumi kebesaran Allah, ingat dosa dan lain sebagainya. Jadi insya Allah perjalanan ke Tanah Suci ini sangat berkesan sekali. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, saya doakan mudah-mudahan bersama Mas Algian Amin. bisa berangkat ke Tanah Suci sekeluarga. Target Lavanaya ke depan apa, Pak Haji? Alhamdulillah saat ini kita sudah memberangkatkan satu pesawat full, kurang lebih 300 sampai 350-an jamaah lah. Nah ini kita lagi mengatur jadwal, kita mau memberangkatkan serentak 5 pesawat. Masya Allah. Ya. Tabarakallah. Ada Pak Leader juga di belakang ini. 5 pesawat. Ya, satu dari Padang, kemudian dari Medan, kemudian dari Jakarta, Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar. Berarti 6 ya? 6. Karena kita sudah memberangkatkan nih kemarin Januari itu dari Padang. Januari dari Padang. Terus tanggal 28 Februari besok itu dari Surabaya, satu pesawat juga. Allah. Nah, terus dari Makassar sedang diatur jadwalnya, sama yang dari Banjarmasin gitu. Jadi kita sih pengennya kedepannya bisa serentak 5 sampai 6 pesawat full. Nah, berarti ada kemungkinan Bapak Ibu semua yang next bisa hadir umroh bareng kita insya Allah. Ya. Bahkan Kenapa kok harus banyak ya? kenapa? Karena luar biasa. Dengan kita ini punya jamaah banyak kita berangkatkan sekaligus, itu tentunya biayanya lebih murah. Oh, bintang 5 yang paling murah berarti. Sekarang saya tanya sama Mas Algian, waktu di Madinah kemarin, Iya. itu hotelnya bintang 5 atau bintang 7? Bintang 5 itu, Pak Haji. Mewah banget. Jadi gini, di sini tuh ada istilah bintang 7 itu adalah hotel bintang 5 yang langsung di depan masjid. Nah, itu hotel bintang 7. Karena banyak ya, mohon maaf, travel-travel di luar sana yang bilangnya bintang 5 tapi jauh, Mas. Iya. Ya. Berarti kemarin bintang 7 ya? Iya, kemarin itu lebih mewah dari ini malah. Ya. Kemudian di sini Nah, sama di sini kita di Jam-Jam Tower. Jam-Jam Tower tinggal Ya, Jam-Jam Tower itu berarti meter. pas di depan Masjidil Haram. Berarti bintang 5 pure kalau kita istilahnya orang travel ya. Dengan harga 30 jutaan itu cuma se-Indonesia cuma ada di Lavanaya. Ini kita tadi ngobrol, itu jalan 3 menit udah nyampe langsung ke pelataran Masjidil Masjidil kalau Haram. kita lewat sini turun Jam-Jam Tower langsung di pelataran Masjidil Haram. Pokoknya buat Bapak Ibu semua se-Indonesia yang siap mau berangkat umroh satu keluarga,
Kita tunggu di Lavanaya Madinah Travel bersama saya dan owner PT Base dan juga Lavanaya, Pak Haji Febrian Agung. Masya, sampai ketemu di umroh next. Oke. 2023. Mantap, saya udah bersobirin. Ente ikut aja ente. Ikut dong, kan lo sukses juga kayak Pak Algian. Boleh lah.